Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Andi Sri Rahayu Lestari sebagai moderator, dan teman-teman kelompok saya Husnul Hasanah, Anissa Nur Islami, dan Nurul Fadila Andi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan sedikit tentang istilah dan bentuk pendidikan kejuruan di luar negeri. Istilah pendidikan kejuruan luar negeri yang pertama yaitu Amerika Serikat. Di Amerika Serikat digunakan istilah Career and Technical Education atau CTA, Vocation and Technical Education atau VTA, dan di tingkat menengah disebut Career Center atau CC. Dari nama ini jelas sekali Amerika Serikat sudah mengarahkan pendidikan kejuruan dan vokasi sebagai sebuah pendidikan karir bagi masyarakatnya. Artinya, pendidikan kejuruan atau vokasi tidak lagi sekedar sebagai pendidikan yang menyiapkan lulusannya hanya untuk bekerja atau menjadi pekerja biasa-biasa saja. Amerika Serikat telah mengorientasi pendidikan kejuruan dan vokasi sebagai sebuah pendidikan yang jelas jenjang dan jenis karirnya. Bila pendidikan vokasi jelas jenis dan jenjang karirnya, pendidikan vokasi akan menjadi incaran masyarakat seperti pendidikan dokter, pendidikan kemiliteran, pendidikan kepolisian, dan beberapa pendidikan kedinasan di Indonesia. Ini penting bagi kelangsungan dan jaminan hidup seseorang. Pengembangan pendidikan vokasi di Amerika Serikat betul-betul sudah memperhatikan arah dan jenis karir yang ada pada setiap lapangan pekerjaan. Sekolah kejuruan atau vocational school banyak terdapat di Amerika bagi siswa yang tidak bermaksud melanjutkan pendidikan tinggi di universitas atau perguruan tinggi. Sekolah kejuruan ini menekankan pendidikan praktis bagi siswa tamatan SMA. Tujuannya supaya setelah belajar di sekolah itu, siswa bisa langsung mencari pekerjaan di bidang yang terkait. Sekolah kejuruan bukan hanya untuk anak-anak muda yang ingin langsung bekerja, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh orang dewasa yang sudah pensiun atau berhenti dari satu pekerjaan, supaya ia bisa kembali bekerja dalam bidang yang lain. Istilah yang kedua yaitu Jerman. Di Jerman digunakan istilah Berufsschule atau full-time, Berufsschule atau part-time, dua sistem. Sistem pendidikan di Jerman, seseorang yang ingin melanjutkan pendidikannya di sekolah kejuruan, maka harus memiliki ijazah Medical School atau tingkat menengah pertama, atau Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Umumnya, sekolah kejuruan banyak diisi oleh lulusan Hauptschule, sekolah yang mencari tempat praktikum bagi siswa. Di Jerman juga ada undang-undang yang mengatur pendidikan kejuruan yang menerapkan dua sistem. Yang pertama yaitu Berufsbildung atau BBIG, berlaku secara universal di seluruh Jerman. Dalam undang-undang ini diatur sistem pembelajaran, sistem ujian, dan pengkajian bagi azubi atau siswa yang belajar di industri. Dalam rumpun sekolah vokasi di Jerman, untuk siswa yang tidak memiliki ijazah Mittelschule atau Hauptschule atau tingkat menengah pertama, maka siswa bisa masuk ke kelas Uberi System atau DGG. Kelas ini khusus selain untuk mereka yang tidak memiliki Hauptschule, DVJ juga diisi oleh siswa yang memiliki kendala dalam akademik. Umumnya, mereka yang sulit konsentrasi belajar, DVJ berlangsung 34 jam dalam seminggu selama 1 tahun, bahkan ada juga yang 2 tahun. Sebagai contoh, di BSc Virna ada BVJ kelas teknik dan Wirtschaft. Untuk teknik diantaranya metal teknik dan bau teknik. Sementara bidang Wirtschaft atau Ernagro atau gizi dan tekstil, siswa BVJ belajar secara penuh di sekolah. Namun akan dilaksanakan juga
praktikum dalam 2 kali dalam 1 tahun. 1 kali praktikum berlangsung selama 3 minggu. Untuk BGJ, ini merupakan kelas bagi siswa yang telah memiliki pengalaman Ausbildung namun tidak menyelesaikannya. Siswa bisa masuk kelas ini dan berlangsung selama 1 tahun di sekolah. Finlandia. Di Finlandia digunakan istilah Högre Vocational Education atau ammattikorkeakoulu. Sistem pendidikan Finlandia adalah sistem yang egaliter, tanpa biaya sekolah dan disediakan makanan gratis di sekolah untuk siswa full-time. Anggaran pendidikan Finlandia pada tahun 2009 adalah 11,1 miliar euro atau 2.100 euro per kapita, atau sekitar 25 juta rupiah per kapita per tahun. Di Finlandia, pendidikan kejuruan dimulai di level pendidikan menengah. Setelah 9 tahun sekolah umum yang komprehensif, siswa dapat memilih untuk melanjutkan ke salah satu lukio atau sistem menengah atas. Suatu lembaga pendidikan yang mempersiapkan siswa untuk masuk pendidikan tinggi, atau bisa pula masuk ke ammattikorkeakoulu, sekolah menengah kejuruan atau vokasional. Kedua bentuk pendidikan menengah ini berdurasi 3 tahun dan memberikan kualifikasi formal bagi lulusannya. Lulusan pendidikan umum bisa melanjutkan ke universitas umum dan politeknik, namun lulusan pendidikan kejuruan hanya bisa masuk ke politeknik atau langsung bekerja. Sertifikat lulusan diperlukan untuk masuk universitas atau ammattikorkeakoulu, yaitu politeknik di Finlandia. Kementerian Pendidikan yang memutuskan bentuk struktur kualifikasi kejuruan, Dewan Nasional Pendidikan yang menyusun kurikulum inti nasional dan penentuan kualifikasi, menentukan tujuan, isi, dan kriteria penilaian studi. Kurikulum inti ditangani oleh Komite Pelatihan Tripartit ke pemerintah, dunia industri, dan penyelenggaraan pendidikan atau pelatihan, yang berupa badan terdiri dari para ahli yang didirikan di bawah Kementerian Pendidikan dan memberikan saran dalam merencanakan dan mengembangkan pendidikan kejuruan dan pelatihan. Bentuk pendidikan kejuruan luar negeri. Di Amerika, pendidikan okupasi dan pendidikan karir muncul sebagai tanda bahwa pemerintah Amerika Serikat secara nyata ingin menciptakan pendidikan yang relevan, berkualitas, dan memiliki persamaan kesempatan berkependidikan untuk semua pihak. Pendidikan okupasi muncul terlebih dahulu dengan konsep bahwa pendidikan tersebut memastikan lulusan memiliki keterampilan dalam lingkup pekerjaan yang sempit, sehingga keterampilan bersifat fokus, mendalam, tidak bebas karena bidang kerja telah ditentukan di awal, dan benar-benar dipersiapkan secara matang sebagai pekerja, sehingga kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi masih kurang. Lebih menekankan aspek psikomotor dan sangat kurang memperhatikan aspek afektif dan kognitif pada siswa. Kemudian di dalam perkembangan selanjutnya muncul pendidikan karir, di mana pendidikan tersebut bersifat lebih fleksibel daripada pendidikan okupasi. Siswa tidak hanya dibekali satu macam keterampilan bidang kerja, akan tetapi dibekali dengan bermacam keterampilan yang notabene hanya bersifat dasar, sehingga pada akhirnya diharapkan siswa mampu memilih sendiri bidang kerja yang ingin mereka tekuni, dan bahkan memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pada pendidikan karir tidak hanya memperhatikan aspek psikomotor saja, melainkan juga sangat memperhatikan aspek afektif dan kognitif setiap individu. Jerman memiliki 2 bentuk pendidikan kejuruan, yaitu 1. Vollzeit. Vollzeit artinya waktu penuh belajar di sekolah. Jenis ini tidak menerapkan dual system, artinya proses belajar siswa berlangsung di sekolah selama 6 hari dalam seminggu dan menjadi tanggung jawab penuh bagi sekolah. Jika sewaktu-waktu siswa memerlukan praktikum, maka siswa dapat praktikum ke salah satu instansi pemerintahan atau industri, akan tetapi bukan berstatus sebagai karyawan atau azubi, dan mereka tidak mendapat upah, dan sekolah ini yang mencari tempat praktikum bagi siswa. Yang kedua, Teilzeit. Teilzeit berarti separuh waktu belajar di sekolah dan separuh waktu lagi belajar di industri. Kelompok inilah yang menerapkan dual system. Jenis sekolah ini dinamakan Berufliche Ausbildung atau Berufsschule.
Siswa di sekolah ini disebut Azubi atau Azubildende. Mereka bekerja seperti karyawan dan mendapat upah atau gaji, hanya saja sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Kejuruan. Mereka bekerja minimal 25 jam per minggu atau maksimal 30 jam per minggu. Di Jerman juga ada undang-undang yang mengatur pendidikan kejuruan yang menerapkan dual system atau Berufsbildungsgesetz atau BBIG yang berlaku secara universal di seluruh Jerman. Dalam undang-undang ini diatur sistem pembelajaran, sistem ujian dan penggajian Azubi atau siswa yang belajar di industri. Kerjasama pemerintah dengan industri. Dalam hal ini, pemerintah dan industri bertanggung jawab menyusun dan mendesain kerangka pendidikan kejuruan dan pelatihan. Penerapan standar nasional. Leutner mengklaim kualitas pendidikan sekolah kejuruan terjamin dengan diterapkannya standar pendidikan dan dipatuhi secara nasional sebagai acuan proses. Kualifikasi tenaga pendidikan kejuruan. Menurut Leutner, para tenaga pendidik kejuruan harus menguasai dan memahami konsep pedagogik kejuruan atau Berufspädagogik. Ketersediaan institusi penelitian. Leutner menyebut pendidikan kejuruan dan konsultasi karir penelitian melibatkan pemerintah, pelaku ekonomi, dalam hal ini dunia usaha dan industri, dan elemen sosial lainnya. Para pelajar langsung belajar praktek di perusahaan, lalu selama beberapa hal dalam seminggu, mereka mendapat pelajaran di sekolah kejuruan. Finlandia. Pendidikan tinggi Finlandia memiliki model ganda atau dual model di mana perguruan tinggi Yliopisto fokus pada jenjang magister atau gelar yang lebih tinggi. Sementara AMK fokus pada pendidikan sarjana kejuruan atau vokasional dan pendidikan praktis. Ungkapan sama tetapi berbeda digunakan dalam hubungannya dengan model ganda yang berarti bahwa AMK dan universitas memiliki tujuan yang berbeda di bidang pendidikan tinggi dan tidak boleh atau bisa digabungkan pada tingkat manapun. Di Finlandia, pendidikan kejuruan dimulai di level pendidikan menengah setelah 9 tahun sekolah umum yang komprehensif. Siswa dapat memilih untuk melanjutkan ke salah satu lukio atau sekolah menengah atas, suatu lembaga pendidikan yang mempersiapkan siswa untuk masuk pendidikan tinggi atau bisa pula masuk ke ammattikoulu, sekolah menengah kejuruan atau vokasional. Kedua bentuk pendidikan menengah ini berdurasi 3 tahun dan memberikan kualifikasi formal bagi lulusannya. Lulusan pendidikan umum bisa melanjutkan ke universitas umum dan politeknik, namun lulusan pendidikan kejuruan hanya bisa masuk ke politeknik atau langsung bekerja. Sertifikat kelulusan diperlukan untuk masuk ke universitas atau ammattikorkeakoulu, politeknik di Finlandia. Kesimpulan. Di Amerika Serikat digunakan istilah Career and Technical Education atau CTA, Vocational and Technical Education atau VTA, dan tingkat menengah disebut Career Center atau CC. Artinya, pendidikan kejuruan atau vokasi tidak lagi sekedar sebagai pendidikan yang menyiapkan lulusannya hanya untuk bekerja atau menjadi pekerja biasa saja. Amerika Serikat telah mengorientasikan pendidikan kejuruan dan vokasi sebagai sebuah pendidikan yang jelas jenjang dan jenis karirnya. Di Jerman digunakan istilah Berufsschule atau full-time dan Berufsschulen part-time, dual system dalam rumpun sekolah vokasi di Jerman. Untuk siswa yang tidak memiliki ijazah Mittelschule atau Kein Hauptschulabschluss tingkat menengah pertama, maka siswa bisa masuk ke kelas Übergangssystem atau BGJ, Berufsgrundbildungsjahr, dan BPJ atau Berufsvorbereitungsjahr. Di Jerman juga terdapat undang-undang yang mengatur pendidikan kejuruan yang menerapkan dual system. Berufsbildungsgesetz atau BBIG berlaku secara universal di seluruh Jerman. Dalam undang-undang ini diatur sistem pembelajaran, sistem ujian dan penggajian bagi Azubi yang belajar di industri.
Yang terakhir di Finlandia. Di Finlandia digunakan istilah Higher Vocational Education atau Ammattikorkeakoulu. Sistem pendidikan Finlandia adalah sistem yang egaliter, tanpa biaya sekolah dan disediakan makanan gratis di sekolah untuk siswa full time. Pendidikan tinggi Finlandia memiliki model ganda atau dua model, di mana perguruan tinggi atau yliopisto fokus pada jenjang magister atau gelar yang lebih tinggi, sementara AMK fokus pada pendidikan sarjana kejuruan vokasional pendidikan praktis. Terima kasih, itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.